positif. Budaya positif ini ada beberapa yang kami tangkap dari materi ini. Bagaimana kita guru memotivasi diri kita dan motivasi guru pada banyak sekali. Di antaranya motivasi itu memberikan kasih sayang, perhatian. Kadang-kadang anak itu memberikan butuh perhatian, tapi di sekolah tidak ada perhatian sehingga anak itu berbudaya perilaku negatif di sekolah karena latar belakang anak yang berbeda. Yang kedua, kita sebagai guru adalah fungsi kontrol pada anak kita, dan mengontrol anak itu ya guru kasih sayang kembali dengan diri kita. Jika anak nakal itu tidak boleh kita salahkan apakah anak ini nakal karena apa, kita lihat latar belakangnya dulu. Kadang-kadang memang butuh perhatian. Perhatian di sekolah yang salah, makanya. Sebelumnya, salam guru-guru hebat dan terima kasih teman-teman guru yang sudah menyempatkan waktunya berada di sini. Kita berada di sini untuk mendengarkan pemaparan saya tentang pemahaman modul 1.4 yang berisi tentang budaya positif. Sebelumnya bisa Bapak Ibu perhatikan pada layar di depan ini ada gambar dari anak-anak kita. Ketika kita melihat ini, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kita? Ya, mungkin ini bisa dikatakan anak-anak yang bersemangat, anak-anak yang bersemangat untuk belajar, anak-anak yang ceria, anak-anak yang nyaman dengan kondisi sekolah, anak-anak yang merasa aman. Itulah yang mau kita gali. Inilah yang mau kita gali di sekolah kita ini. Bagaimana kita menumbuhkan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Ketika di sekolah, siswa dihadapkan pada lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar, maka mereka dengan mudahnya untuk menangkap semua pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Ketika lingkungannya tertekan, maka KBM, kegiatan belajar mengajar ini akan sulit kita terapkan. Kita coba bermain dulu. Di sini karena kita sudah berpasangan, kita coba untuk bermain kertas. Saya kasih ini kertas, saya sobek. Nanti tiap orang, karena ini berpasangan, Bapak atau Ibu guru yang A ini menuliskan keinginan pada saat ini. Kemudian setelah ditulis, coba. Satu saja. Guru yang satu sebagai A menuliskan keinginannya di satu lembar ini, menggenggam keinginan kita. Kemudian ada orang lain yang mau mengambil dengan cara bukan atau layar. Apa hasilnya tadi? Yang pertama, apa hasilnya tadi? Apa dikasihkan? Apa dibuka tadi? Ada yang dibuka? Ya, ada yang dibuka. Ada yang dengan tekad kuat tetap menggenggam. Oh, saling menguntungkan katanya betul. Sebenarnya siapa sih yang mengontrol ini supaya kita membuka atau kita memberikan keinginan kita ini kepada orang lain, atau kita membiarkan orang lain untuk melihat keinginan kita? Siapakah yang mengontrol?
Siapakah yang bisa mengontrol ini semua? Diri sendiri, benar. Diri sendiri. Sebenarnya sebagai kontrol, apapun perilaku kita sebagai kontrol adalah diri kita sendiri. Itu kata kuncinya, diri kita sendiri. Terus bagaimana dengan anak? Ketika anak mau mematuhi peraturan yang kita beri, peraturan yang ada di sekolah, bagaimana mereka bisa mematuhi semuanya ini? Kita lihat. Dari teori kontrol, menurut Dr. William Glasser, ini seorang psikiater dan seorang pendidik, dia menjelaskan tentang miskonsepsi tentang kata kontrol di sini. Tentang kata kontrol. Yang pertama, sebenarnya kan tadi kata kuncinya, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya ketika murid mereka mau melaksanakan apa perintah kita, ini murid sebenarnya mengizinkan dia untuk dikontrol. Sebenarnya bukan guru sebagai pengontrol, tetapi tetap murid. Tetapi mereka mengizinkan untuk dikontrol. Tetapi kontrol ini hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Kontrol guru pada saat ini menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid, menjadi kebutuhan. Kemudian teori kontrol juga menyebutkan setiap perbuatan, setiap perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang tidak mereka sukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa semua bentuk bujukan, imbalan, rayuan, ini semua adalah kontrol, bentuk-bentuk kontrol kita. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menghindari bujukan yang kita lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya ini secara tidak langsung sering saya lakukan ketika saya menghadapi murid. Saya berusaha, bagaimana sih kamu tidak bisa, kau selalu telat, apa kamu tidak merasa kasihan? Ini akan menjatuhkan, sebenarnya akan menjatuhkan emosi murid. Padahal ini seringkali kita gunakan, walaupun secara tersembunyi dengan suara-suara yang halus. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ini banyak orang yang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu sepanjang hal-hal ini dapat diterima dan sebuah kemajuan, memiliki sebuah kemajuan. Ini semua hanyalah ilusi saja. Sebenarnya kembali ke yang tadi, posisi kontrol untuk diri kita sendiri, yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri. Ini ada kata-kata yang menurut saya bagus. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap kita, ubahlah perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah
bagaimana kita melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah bagaimana cara kita memandang murid-murid kita. Salah satu dari budaya positif adalah disiplin diri. Ini yang akan kita kembangkan pada murid-murid kita. Apa itu disiplin diri? Disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebenarnya makna disiplin di sini, menurut budaya kita, sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kedisiplinan, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang ada pada budaya kita. Padahal disiplin itu nantinya menuju pada apa yang kita hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Ketika kita melakukan suatu perilaku, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi atau kita berbuat sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama dulu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika seseorang melakukan perbuatan, melakukan perilaku dengan motivasi ini yang nomor 1, maka tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari sesuatu yang bersifat psikis ataupun nanti berpengaruh secara fisik kepada mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mereka melakukan sesuatu karena ingin dipuji atau mendapatkan imbalan. Ini motivasi yang kedua. Bahwa pujian atau imbalan di sini mereka tempatkan pada posisi yang terdalam pada diri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang nomor 3 ini, maka seseorang akan bertanya, akan seperti apakah saya ketika saya melakukan ini? Tujuan saya melakukan ini karena saya menghargai diri saya sendiri. Itulah motivasi yang dapat meningkatkan kesadaran dari dalam diri sendiri. Kita lihat contoh kasus. Sebagai seorang guru, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau kemudian mendapat surat peringatan yang bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari atasan? Atau apakah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Saya ulangi yang ketiga, atau apakah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu,
menghargai diri Anda sendiri sebagai tauladan murid-murid Anda. Karena bagaimanapun kita di sekolah, kita sebagai role model, kita sebagai contoh bagi anak-anak kita. Ini kita sebagai teladan bagi murid-murid kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Manakah motivasi yang ada pada diri kita sekarang? Motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Atau kita memiliki motivasi yang ketiga saja, atau yang kedua saja, atau hanya yang pertama saja? Karena untuk motivasi yang ketiga, ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, atau yang kita kenal dengan motivasi intrinsik. Next. Sebenarnya ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar peraturan, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar. Dia melakukan sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang tidak menyimpang karena berhubungan dengan kebutuhan dasar. Ketika ada seorang anak yang datang terlambat, kemudian kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Ketika dia datang terlambat, kemudian kita tanya, "Nah, mengapa kamu datang terlambat?" Kemudian dia menjawab, "Ya Bu, saya datang terlambat karena saya sarapan di kantin." Berarti poin yang pertama masuk, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Kita lihat kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kebutuhan akan kesehatan, karena mungkin dia terlambat, mungkin karena masih pusing atau sakit, ini kebutuhan bertahan hidup. Rumah, makanan, serta rasa aman. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Ada anak, umumnya yang anak SMP saat ini, mereka yang sangat mereka butuhkan adalah kebutuhan akan kasih sayang. Mereka akan selalu mencari perhatian. Berarti mereka ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Nanti kita bahas bagaimana kalau ini dipenuhi semua, berarti anaknya habis semua dong? Tidak. Nanti kita sebagai guru ada posisi kontrol. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Ketika seorang anak bisa mengerjakan sesuatu dan kita nilai, mereka akan sangat merasa bangga. Tetapi kebalikannya, ketika dia mencapai pencapaian, dia bisa mengerjakan sesuatu yang kita suruh, tetapi kita tidak meresponnya, maka dia akan bertindak melakukan sesuatu yang di luar peraturan yang ada di kelas. Mungkin dia keluar dari kelas atau dia membuat keributan. Kenapa? Karena kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan kebebasan. Anak terutama di usia SMP ini adalah usia untuk bermain. Mereka sangat butuh kebebasan, kemandirian, otonomi, dan
kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Oleh karena itu kita di kelas pun harus tahu bagaimana cara yang tepat untuk belajar anak. Ini kasus lagi. Silakan Bapak Ibu nanti berusaha untuk mengerjakan. Saya bacakan. Imron adalah murid kelas 7B. Ketika jam istirahat, dengan muka cemberut, dia keluar kelas dan bercerita bahwa dia tidak senang ke guru Siti, ke ibu guru Siti. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Imron jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, jika jawabannya, ibu guru bilang, aku tidak boleh ramai sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu jawaban yang pertama. Menurut Bapak Ibu sekalian, kalau jawaban yang pertama ini berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan? Kesenangan? Oke? Tadi kebutuhannya ada 5 ya Pak ya. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kesenangan, kemudian apa lagi? Penguasaan, kesenangan, dan kebebasan, kasih sayang juga. Kalau jawaban yang nomor 1 berarti kita sepakat kebutuhan yang mana? Kesenangan. Ini kan nggak seru jadinya. Berarti dia butuh kesenangan. Jawaban yang kedua, ibu guru tidak menyapaku, padahal aku sudah rapi. Dan bersih. Kenapa ibu guru tidak menyapaku? Berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan apa? Iya, benar sekali. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku tidak senang ke ibu guru. Aku masih belum bisa mengerjakan soal matematika. Tetapi malah disuruh mengerjakan di depan kelas. Aku kan jadinya malu. Berarti kebutuhan apa? Penguasaan. Benar. Kebutuhan akan penguasaan. Kalau jawaban yang keempat, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru terus, aku kan jadinya bosan. Berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan. Benar Bu Retno, kebebasan. Perempuan akan kebebasan. 100 untuk kita semua, tepuk tangan. Ya. Ketika seseorang melakukan perilaku yang menyimpang, maka ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, hukuman, bisa konsekuensi ataupun restitusi. Pernah dengar restitusi? Restitusi pernah dengar? Ini mungkin yang baru bagi kita ya, dalam menghadapi siswa. Iya, kalau menurut Bu Rosipa, restitusi itu apa Bu Rosipa? Denda. Ya, restitusi pajak. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Berarti ini poinnya di sini. Murid mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, ketika ada sesuatu yang menyimpan ya, ketika ada sesuatu yang menyimpan, maka ada 3 yang bisa kita lakukan, tapi bisa kita lihat apa sih perbedaannya. Yang pertama kalau hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini kita memberikannya menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Hukuman ini tidak akan nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Bagi murid tidak akan nyaman. Kemudian korban mendapatkan keadilan, tetapi murid di sini akan tersakiti. Sementara kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Korban diabaikan untuk konsekuensi ini. Murid dibuat tidak nyaman. Bagaimanakah dengan restitusi? Restitusi di sini merupakan pilihan. Restitusi akan menguatkan dalam jangka waktu panjang, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, membentuk karakter siswa. Kemudian korban juga mendapatkan ganti dan murid juga akan mendapatkan penguatan. Pada hukuman, maka siswa nanti akan berperilaku lebih agresif lagi. Ketika kita menghukum siswa yang telat dengan cara lari 10 peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sementara restitusi menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi. Ini adalah restitusi, menguatkan untuk restitusi. Ternyata tidak semua penghargaan ini positif. Kita lihat di sini, penghargaan juga dapat menjadi hukuman. Penghargaan seperti tadi, ketika anak ini di sekolah ini menerapkan sistem ranking, maka yang tidak mendapatkan ranking, mereka merasa dihukum dengan penghargaan ini. Ada contoh kasus lagi. Kita lihat, Bapak Ibu tolong diidentifikasikan, ini masuk pada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Benar. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tadi menyakitkan ya. Karena menyakitkan. Iya, fisik karena berbicara. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Benar, konsekuensi.
sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman, benar, hukuman. Ini sudah menyakitkan dan membuat murid merasa rendah diri. Dia merasa malu karena dia harus bertelanjang kaki. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam pelajaran. Konsekuensi yang harus dia jalani ketika dia melakukan hal ini. Berarti masuk pada konsekuensi. Yang terakhir, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Berarti sudah paham antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, alhamdulillah. Ketika seorang anak melakukan perilaku yang tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan? Kita berada pada posisi kontrol guru. Apa yang harus kita lakukan? Ini, apa yang harus kita lakukan ketika seorang anak melakukan perbuatan yang melanggar? Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kelihatan? Kita lihat posisi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Maka kalau dia bertindak sebagai penghukum, dia cenderung untuk menghabis. Ketika ada anak yang berbuat salah, dia cenderung untuk menghati, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti. Misalkan ada anak yang telat, Budi, kenapa kamu telat? Setiap hari kamu telat. Kamu itu sudah, aku pokoknya menghati ya, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, takut. Yang kedua, ketika kita sebagai penghukum, ini ya, kalau kamu tidak melakukan, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan hukumannya. Berarti guru itu sebagai penghukum. Ketika ada anak yang telat, kemudian kamu sudah telat, lari 10 kali atau 100 kali lapangan, keliling lapangan. Dia sebagai penghukum, dia menghardik, dia menyakiti. Kemudian apa hasilnya kepada siswa? Memberontak. Siswa semakin memberontak, bukannya semakin baik, tapi dia semakin memberontak. Apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Sebelum kekaitannya, apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas ini adalah dunia yang ada dalam pikiran kita. Ini adalah tempat keinginan yang mau kita wujudkan. Itu adalah dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Tidak ada. Guru itu tidak ada di dunia berkualitas murid. Kalau kita bertindak sebagai penghukum. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Atau kalau ada guru yang suka menghukum,
itu ada guru itu lagi, dia akan marah-marah lagi. Itulah. Kemudian dampak bagi murid akan cenderung mengulangi kesalahannya lagi. Yang kedua, kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka guru akan berbuat ini, gurunya akan cenderung untuk berceramah. Seharusnya kamu tidak melakukan seperti ini. Ya. Kemudian guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ibu stres kamu melakukan ini setiap hari. Atau seperti ini, kamu apa tidak kasihan pada ibu? Ibu sudah berangkat pagi-pagi dari rumah. Ibu sudah menyiapkan semua model pembelajarannya ini. Ibu sudah menyiapkan semua perangkat pembelajaran. Tapi kenapa kamu telat? Kamu tidak kasihan gitu? Ini membuat rasa bersalah. Kemudian hasilnya murid akan menyembunyikan. Murid akan cenderung berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini guru sedikit demi sedikit sudah masuk pada dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya ibu, atau maafkan saya bapak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Dampak bagi murid merasa rendah diri, maka dia tidak akan pede. Kalau sudah rendah diri, dia tidak akan pede lagi. Kemudian posisi kontrol guru, seandainya dia memposisikan diri sebagai seorang teman, guru akan berbuat ini, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Seandainya ada muridnya yang telat, sini nanti ibu sama ibu saja yang masuk ke kelas. Kemudian ayolah, guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Masa kamu tidak ingat? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak atau ibu pernah bantu kamu untuk masuk ke kelas tanpa dihukum. Ini posisi sebagai teman. Maka hasilnya kepada siswa, dia akan ketergantungan pada guru. Dia akan ketergantungan pada guru ini. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas mereka. Kalau ada ibu atau bapak guru ini, maka saya aman. Gitu. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Kemudian dampaknya bagi murid menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada guru tersebut. Seandainya yang keempat, guru itu sebagai pemantau apa yang dia lakukan. Kalau ada anak yang telat, maka dia akan berada di depan. Dia akan menghitung semua perbuatan siswa dengan peraturan. Dia menghitung dan mengukur. Dia telat, coba kesini, Budi kesini. Kamu sudah telat, berarti kamu telah melanggar peraturan sekolah nomor sekian. Kesalahanmu yang kedua, kamu tidak memakai sepatu berwarna hitam. Ini juga ada di dalam peraturan sekolah. Dia selalu menghitung dan mengukur. Maka hasilnya siswa atau murid akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Bila ada
ada guru tersebut, maka dia tidak akan melanggar. Tetapi bila tidak ada, maka dia akan cenderung melanggar. Murid meletakkan guru dan peraturan di dalam dunia berkualitas mereka. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini, kalau guru sebagai pemantau. Hasilnya dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi. Sanksinya kan cuma itu, berarti dia tidak apa-apa melanggar. Ketika anak dikasih sanksi, dia tidak memakai sepatu hitam, dia cuma dikasih sanksi untuk membuang sampah yang sedikit di depan kelas, ini maka dia akan cenderung akan berbuat kesalahan. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, maka guru sebagai posisi kontrol akan mengajukan pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah sebagai manajer. Maka hasilnya dia akan menguatkan kepribadiannya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian dampak pada murid akan selalu mengevaluasi diri. Mereka akan selalu bertanya, bagaimana cara saya untuk memperbaiki diri. Itu adalah posisi kontrol guru. Studi kasus kembali, biar Bapak Ibu paham. Saya bacakan. Ibu Dani menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di papan, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain sekali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Fajar pun kembali ke tempat duduknya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab liris, "Gimana sih kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan pada ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kamu kepada ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Dia bertindak sebagai apa? Tadi kan Ibu dari, apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Posisi apakah Ibu Dani pada saat itu?
yang dia berusaha berusaha dia penuhi. Kebutuhan apa? Kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, bila Ibu Dani ini sebagai pemantau, tadi kan Ibu Dani sebagai pembuat rasa bersalah. Sekarang bagaimana kalau dia sebagai pemantau? Apa yang akan dilakukannya? Atau pertanyaan seperti apa yang akan diajukannya? Bagaimana? Pertanyaan seperti apa? Saja apa yang kamu lakukan, kemudian apa lagi? Apa kamu berhenti dengan materi ini? Dia sebagai pemantau. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya ketika kamu melakukan itu semua? Dia sebagai pemantau berarti dia selalu menghitung apa yang dikerjakan oleh murid ini. Ya, benar sekali Ibu Riri. Inilah segitiga restitusi yang apabila kita berada pada posisi manajer. Kita lihat dulu cuplikan ini. Seorang anak yang datang terlambat dan dia tidak memakai atribut sekolah. Pertama, kesalahan apa? Kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan seperti itu. Tadi siswa tadi menjawab, saya terlambat karena saya tidur kemalaman. Karena dia harus membantu orang tuanya di rumah, sehingga tidurnya kemalaman dan dia tidak fokus pada siangnya. Dia bangunnya telat, dia tidak fokus mengambil baju yang seragam yang akan dia gunakan, sehingga atribut sekolahnya atau seragam sekolahnya pun jadi salah. Semua tindakan, semua perilaku ada alasannya, ada tujuannya. Kemudian segitiga yang kedua, maka pertanyaan yang pertama, semua orang tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ini apa yang bisa dia lakukan. Kemudian kita tanya, keyakinan apa yang kita sepakati? Ketika dia menjawab, saya tahu bahwa saya harus tepat waktu, bahwa tepat waktu itu baik buat saya. Ini adalah keyakinan.
menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang. Di video tadi dia menjawab, saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Berarti kalau dia sudah yakin bahwa menghargai waktu itu penting bagi saya, ini akan menjadi motivasi intrinsik buat dirinya. Dia akan selalu berperilaku atau tingkah lakunya akan selalu tepat waktu, karena dia yakin bahwa tepat waktu itu adalah baik buat dirinya. Di kelas pun ini kita buat keyakinan kelas. Ini sudah saya praktekkan di kelas 9G. Kelasnya 9G ya, kelasnya Bu Ririn. Ya, di kelasnya Bu Ririn kita coba untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Bukan peraturan kelas. Yang ada di kita selama ini adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Mengapa harus diubah menjadi keyakinan kelas? Mengapa kita tidak memakai peraturan saja? Kita lihat di sini. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini adalah motivasi intrinsik. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar menjalankan peraturan saja. Keyakinan itu seperti apa? Contohnya gini, ketika kita mengendarai sepeda motor, kemudian kita memakai helm, orang akan bertanya, kenapa kamu pakai helm? Ketika ada virus corona, kita disuruh memakai masker. Kenapa kok memakai masker? Jawabannya apa? Kenapa ketika kita berkendara, mengendarai sepeda motor, kita memakai helm? Kira-kira jawabannya apa? Untuk apa kita memakai helm? Untuk menjaga keselamatan sendiri. Ya, benar Bu Eka. Menjaga keselamatan kita sendiri. Ya, keselamatan di sinilah adalah keyakinan kita. Kemudian kenapa kita menggunakan masker? Ini juga untuk keselamatan, kesehatan kita sendiri. Keselamatan, kesehatan ini adalah keyakinan kita. Kita coba menggali itu semua dari murid kita. Kita coba, apa sih yang kamu yakini? Sehingga nanti akan diperoleh keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas hendaklah bersifat abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hindari kata-kata yang negatif. Misalkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi apa? Menjaga kebersihan. Benar sekali, menjaga kebersihan. Masuk tepat waktu, tidak boleh telat masuk kelas. Disiplin waktu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak bikin bosan membacanya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, dan keyakinan kelas ini dibuat lewat surat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini
adalah tahapan pembentukan keyakinan kelas di kelas 9G. Di kelas 9G. Keyakinan kelas ini sudah mereka tulis, maka saya meminta anak-anak ini untuk menempelkan keyakinan kelasnya. Semua anak ikut berkontribusi, semua anak ikut menuliskan keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Ini semuanya menempelkan. Malah ada bu saya punya keyakinan ini adalah nilai-nilai keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Dan akhirnya kita sepakati bersama. Untuk keyakinan kelas ini ditempel di kelas dan sudah ditandatangan oleh. Ini adalah respon siswa setelah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dan ini hasilnya bersemangat. Saya sangat bersemangat melihat antusias. Mereka sangat antusias ketika membuat keyakinan kelas karena mereka percaya nilai-nilai ini sangat berguna yang mereka yakini untuk kehidupannya sendiri. Kemudian anak-anak mulai memahami tentang keyakinan kelas dan bisa membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang ketiga, ternyata anak-anak ini masih perlu pendampingan dalam merumuskan keyakinan kelas karena ini masih baru bagi mereka. Mereka perlu kita dampingi. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya. Guru bersama dengan murid mulai menerapkan keyakinan kelas secara berkesinambungan. Setiap kali saya masuk ke kelas 9G, saya mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama. Saya coba untuk mengingatkan mereka kembali tentang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Kemudian mengadakan refleksi dan evaluasi setiap bulan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang keempat, merevisi keyakinan kelas sesuai dengan kebutuhan dan mengajak rekan sejawat, khususnya wali kelas juga, agar dapat menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, inilah akhir dari pertemuan kita kali ini. Jika Anda berencana untuk 1 tahun, taburlah padi. Jika Anda berencana untuk 1 dekade, tanamlah pohon. Jika Anda berencana untuk seumur hidup, maka didiklah murid-murid kita. Berbuatlah yang terbaik untuk mereka. Masa depan dunia ada di kelas saya. Ada di kelas saya hari ini. Keajaiban mengajar adalah melihat ulat menjadi kupu-kupu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mari kita bekerja sama, kita majukan pendidikan yang ada di UPTD SMP 1 Alif Jaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih saya kepada semua teman yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi.